Di dewa virtual yang tiba-tiba muncul diikuti suara seperti guntur yang teredam, dan perlahan seseorang keluar dari sana, kami ketahuan teriak salah satu orang di bahtera. Tidak ada bahtera yang dapat dilacak dengan kompas. Pasti ada sesuatu yang bisa mengunci yang digunakan Taiksu saat ini, kecuali pendatang baru Feng Xiu dan orang lain di kompas, tidak ada kemungkinan lain. Masalahnya pasti datang dari kalangan mereka, orang-orang Feng Xiu pada dasarnya terbunuh dalam pertempuran itu, sangat sedikit yang tersisa. Xiao Yan pun segera menyadari masalahnya, perubahan warna kulit Feng Xiu secara tiba-tiba, senior saya tidak tahu sebagai generasi sensi saya tidak akan pernah melakukan sesuatu yang berbahaya. Aku bersumpah demi hidupku. Xiao Yan mengabaikannya. Sebaliknya, dia melihat ke arah Dewa Kekosongan Butuya salah satu dari 3 bersaudara. Ini akan menyelamatkan beberapa masalah. Dewa Kekosongan perlahan terbuka prajurit Taiksu yang tak terhitung jumlahnya berkerumun mengenakan armor Dewa Kekosongan. Kekuatannya sepenuhnya bergantung pada armor namun kekuatan sebenarnya adalah kuantitas yang tidak terbatas. Xiao Yueli, ayah biarkan aku menangani orang ini. Xiao Yueli maju selangkah cahaya hitam berkedip di tangannya sabit kematian tiba-tiba muncul di telapak tangan, momentum saat mengayun sungguh luar biasa. Suara samar terdengar perlahan, Yueli kami sekarang adalah tim, bahkan jika harus mengambil tindakan, tidak pernah sendirian, melainkan bersama tim. Hancurkan musuh dengan sekali serangan adalah pilihan terbaik, tapi, Xiao Yueli penuh dengan niat membunuh. Karena aku sudah terlalu lama tertekan di dunia bawah, dia berharap dia bisa memegang sabit di tangannya dan memenggal kepala Taiksu ini. Xiao Yan berdiri di depan kekuatan musuh saat ini, kekuatan Taiksu Lai tidak lemah. Semua telah mencapai keabadian Dewa Abadi, hanya saja levelnya tidak terlalu tinggi, masih sangat bergantung pada restu dari Void God Armor. Dengan cepat bahtera dikelilingi oleh prajurit Taiksu dari 3 lapisan di dalam dan 3 lapisan di luar. Jumlahnya ada ratusan ribu untuk Taiksu ini bukan hal yang aneh lagi, dan Feng Xiu melihat pemandangan ini wajahnya berubah tiba-tiba. Tuya bahkan lebih gugup. Di dalam Dewa Kekosongan sebuah angka mengenakan baju besi berat memegang tombak momentumnya luar biasa. Dan anak anjing itu berdiri di samping kaki Xiao Yueli tiba-tiba dia menggeram pelan dengan gigi terbuka. Jahat, dari belakang Tuya ada 7 atau 8 angka di belakangnya, ada begitu banyak Taiksu di dalam hanya ada 10 orang yang memiliki jiwa, mereka pintar. Jika perang bisa dimenangkan dengan korban paling sedikit, ini memang kesepakatan yang sangat bagus. Segera kekuatan jiwa dari alam Xiao Yan menyapu, periksa aura orang-orang ini dengan jelas, perang tidak bisa dihindari jangan terlalu banyak berpikir, hapus saja semuanya. Tuya di kejauhan melambaikan tombaknya angin kencang bertiup ujung tombaknya menunjuk ke arah Xiao Yan dan yang lainnya, membunuh. Tuya tidak mengatakan sepatah kata pun. Hanya satu kata yang keluar dari mulutnya. Ratusan ribu prajurit Taiksu di sekitar mereka mengerumuni Xiao Yan dan lainnya. Pada saat ini sosok Long Yi bergerak segera berubah menjadi bayangan besar, menyapu bayangan itu perlahan-lahan mengeras, baru saja melihatnya dengan jelas, itu seperti ekor naga hanya saja besarnya sangat keterlaluan besar, dewa abadi dari dunia kuno abadi dan setan. Dan dikompas dengan pengalaman tempur di mata mereka, para prajurit Taiksu ini hanyalah prajurit biasa. Tidak sulit untuk membersihkannya. Namun sebelumnya mereka membersihkan musuh bersama, puluhan ribu orang melakukan aksi secara bersamaan. Tapi sekarang jumlah orangnya jauh lebih sedikit ini menjadi sulit untuk diselesaikan, meskipun saya pergi melawannya sendirian lawannya bahkan tidak kuat, namun jika tenaga kerja tidak mencukupi, ratusan orang menghadapi ratusan ribu dan memiliki baju besi dewa virtual tidak mungkin untuk menghapus dengan mudah.
100 dewa abadi dari dunia abadi dan iblis kuno telah memimpin, dalam mengambil tindakan, dan segera setelah itu Long Yi bergegas ke medan perang. Mereka masih bisa membedakan posisinya sendiri. Dan di tim Fearless, semua orang di tim Fearless tidak bertindak gegabah. Mereka sedikit lebih lemah, lebih baik memasuki medan perang nanti. Hanya melihat jumlahnya saja, itu juga membuat takut semua orang di tim Fearless. Bagaimanapun, mereka tidak pernah berkonfrontasi langsung dengan Taiksu. Prajurit Taiksu yang tak terhitung jumlahnya terbang dalam kehampaan, jumlahnya sungguh mencengangkan. Jika kekuatannya tidak cukup, pernah terjadi pengepungan dan penindasan besar-besaran, masih sangat berbahaya kehilangan nyawamu dengan mudah saat ini. Pertempuran pertama, kita menyerahkan keabadian dewa dari dunia kuno, keabadian dan iblis. Tentu tidak perlu khawatir tentang kekuatan Long Yi, sekarang dia telah lama membangkitkan garis keturunan Zhu Jiuyin, kekuatan tubuh fisiknya saya khawatir dia tidak akan lebih lemah dari Xiao Yan. Apa yang kamu lakukan di sini? Pergi. Xiao Yueli menendang anak anjing di sampingnya. Pergi. Hanya rintihan yang terdengar. Anak anjing lucu terbang keluar, rambut tumbuh secara tiba-tiba, ukuran tubuhnya langsung meningkat hingga ratusan kaki. 3 kepala muncul di sampingnya membuat suara gemuruh yang memekakkan telinga. Anjing neraka berkepala 3, di bawah kepemimpinannya hanya kekuatan Long Yi yang bisa maju pesat, dalam waktu sesingkat itu melihat bayangan yang perlahan mengeras di udara. Bahkan dalam ketiadaan ini, dan saat itu muncul, jadikan segalanya tampak tidak penting, bahkan dewa palsu pun tidak sebesar kepalanya, mulutnya terbuka daya hisap yang luar biasa, bisa menelan pintu masuk, dan prajurit Taiksu yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap semuanya terjadi di depan mata, Tuya bahkan tidak merasa panik sedikit pun, juga aliran prajurit Taiksu di nomor Susen, yang bergabung di medan perang. Matanya tiba-tiba tertuju pada Xiao Yan dan Xiao Yueli pada kompas. Kamu belum pernah melihat ini sebelumnya. Anda harus menjadi bala bantuan baru. Dunia para dewa kuno telah dikalahkan, tidak ada lagi bala bantuan. Nihility Dongyun ini juga akan ditelan hidup-hidup olehku, Taiksu. Tapi terserah padamu untuk menunggu. Itu hanyalah belalang sembah yang mencoba menggunakan lengannya sebagai kereta. Suara dingin Tuya keluar, baju besi berat di tubuhnya bersinar dengan kilau. Sekilas ia memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa disesuaikan untuk itu. Tombak di tangannya juga tidak biasa. Semua dibangun oleh Styx. Teknologi itu tidak lebih lemah dari pedang pengejar jiwa Void yang saya temui sebelumnya. Serahkan Tuya padaku, kata Xiao Yueli. Dia terlalu sombong, jika bukan karena Xiao Yan, dia akan mengambil tindakan. Sesuai dengan karakternya saya khawatir saya telah membunuh Tuya 800 kali. Hati-hati, menurutku tidak sesederhana itu. Ada yang aneh dengan ketiadaan di sini. Xiao Yan menggunakan jiwanya untuk mengirimkan pesan itu kepada Xiao Yueli. Alasan mengapa saya tidak mengambil tindakan gegabah, itu karena Xiao Yan merasa ada sesuatu yang aneh di sekelilingnya. Mereka seharusnya menyiapkan semacam susunan pembunuhan. Tapi kalau itu hanya larangan, keberadaan mata anjing bisa menghancurkannya, tidak menjadi masalah. Mata anjing di lengan dan jubah terpaksa bangun lagi, hancurkan semua batasan di sekitarmu. Suara Xiao Yan keluar lalu dia dan Xiao Yueli saling berpandangan. Yang terakhir akan mengerti segera, tubuh mereka bergerak bersamaan, dan bayangan gelap kilatan petir. Dia berlari langsung menuju Tuya dan yang lainnya, dengan kecepatan yang mencengangkan. Tujuan Xiao Yueli sangat jelas, sabit kematian di tangannya berputar-putar dengan udara hitam saat dia mendekat. Dia mengangkat tangannya dan menyerang ke arah Tuya. Tuya tidak mengambil tindakan, sebenarnya melangkah mundur kembali ke dewa palsu. Secepat mungkin orang-orang lainnya melangkah maju untuk menahan serangan Xiao Yueli.